Halo teman-teman, sekarang kita akan bahas soal selanjutnya. Lisa sedang mengamati proses mitosis pada akar bawang merah hingga tampak seperti gambar di bawah ini. Tahap anafase dan metafase berturut-turut ditunjukkan oleh huruf. Nah, di sini ada gambar mikroskopik dari si sel akar bawang merah. Sel akar bawang merah itu adalah sel tubuh, teman-teman, atau sel somatik. Nah, sel somatik itu ketika dia membelah akan mengalami pembelahan yang namanya mitosis. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga pembelahan yang namanya meiosis. Nah, meiosis itu terjadi pada sel gamet, bukan pada sel somatik. Nah, sekarang mari kita review dulu terlebih dahulu tahap-tahap yang terjadi di mitosis. Yang pertama ada yang namanya profase, teman-teman. Nah, profase itu adalah tahap di mana si kromosom itu sudah menebal dan memendek. Kemudian, benang-benang spindle juga sudah bermunculan dan membran inti itu sudah menghilang. Ketika digambarkan akan tampak kira-kira seperti ini. Yang merah ini kromosom ya, teman-teman. Dia sudah menebal dan memendek. Kemudian si membran inti selnya sudah mulai memudar atau menghilang. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang maaf, ada yang keliru di sini. Karena di sini ininya ya, kasusnya adalah sel tumbuhan, berarti saya menggambar selnya harus kotak. Karena sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel sehingga dia kaku dinding selnya, tidak seperti sel hewan yang bulat atau elastis. Kemudian itu per fase. Yang kedua ada yang namanya metafase. Nah, di metafase ini bagaimana kenampakannya? Kenampakannya adalah si kromosom atau kromatid itu sedang berjajar di bidang pembelahan atau di ekuator. Nah, si kromosom ini sudah diikat oleh benang-benang spindle di sini. Jadi dia ada di bidang pembelahan di sini. Bidang pembelahan itu di tengah-tengah ya, teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga ada yang namanya anafase. Nah, ketika anafase ini si kromosomnya sudah ditarik oleh benang spindle ke kutub masing-masing. Jadi yang aslinya di tengah ya, yang metafase di tengah kromosomnya sekarang sudah mulai ditarik ke ujung atau ke kutub masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Itu anafase. Kemudian terakhir ada yang namanya telofase. Nah, yang telofase ini dia sel tumbuhannya sudah akan menjadi dua, sudah akan membelah, teman-teman. Tapi belum membelah sempurna. Dan si kromosomnya itu sudah berada di sel yang barunya masing-masing. Nah, seperti ini. Kemudian membran intinya juga akan terbentuk kembali kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat di nyatanya nih, di si sel akar bawang merah yang dilihat di bawah mikroskop. Kita lihat yang A, kira-kira dia sedang apa? Dia sedang mengalami profase ya, teman-teman. Dia sedang profase karena terlihat kromosomnya dia menebal dan memendek. Kemudian yang B. Yang B nih kira-kira dia lagi di tengah. Dia sedang mengalami tahap metafase. Kemudian yang C. Dia sedang tahap ini namanya interfase. Jadi masa istirahat ketika dia tidak sedang membelah. Namanya interfase, teman-teman. Berbedakan dengan profase yang ini. Kalau yang profase yang ini dia sudah menebal dan memendek ya. Dia sudah menebal dan memendek kromosomnya. Sekarang yang D. Yang D terlihat ini kromosomnya sudah hampir ujung ya, teman-teman, tapi belum sampai ke pembelahan sel ininya, belum sampai. Jadi yang D ini adalah anafase, dia sedang ditarik. Jadi tahap anafase dan metafase yang berurutan adalah yang D dan B. Berarti jawab yang benar untuk soal ini adalah yang D, teman-teman.
Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali kalau belajar saja tidaklah cukup, karena kita harus sering berlatih agar bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat, agar kita juga menjadi pribadi yang terlatih.